Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Data BPS bulan Agustus tahun 2020 mencatat sebesar 29,76% atau 38,23 juta dari 127,45 penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian saat ini memiliki peranan sangat strategis dalam pembangunan nasional. Peranan tersebut diantaranya sebagai andalan mata pencarian penduduk Indonesia, penyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional, bahan baku industri penyedia bahan pangan dan gizi, serta sebagai pendorong sektor-sektor ekonomi real lainnya. Peningkatan produktivitas usaha tani erat kaitannya dengan modal. Petani membutuhkan modal untuk mengoptimalkan usaha taninya, mulai dari pembelian benih yang baik, penggunaan pupuk yang sesuai, perawatan, pengendalian hama penyakit, dan lain-lain. Permodalan bagi petani menjadi permasalahan klasik yang tidak pernah selesai. Modal seolah-olah menjadi faktor pembatas optimasi pertanian yang dilakukan oleh petani. Masalah tersebut tidak menjadi masalah yang sederhana, mengingat pertanian Indonesia didominasi oleh pertanian rakyat dengan ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian hadir dalam rangka mewujudkan dukungan dan fasilitasi permodalan untuk membantu para petani dan pelaku agribisnis di bidang pertanian. Pemerintah meluncurkan berbagai skema kredit program dengan insentif berupa subsidi suku bunga, yaitu kredit usaha rakyat atau yang biasa disebut KUR. Saya mengajak kepada seluruh petani milenial melalui program Tani Akur, petani milenial akses KUR, untuk memanfaatkan kredit usaha rakyat di dalam membangun agribisnis kalian. Kredit usaha rakyat adalah anggaran atau modal yang dicanangkan oleh pemerintah dengan bunga yang rendah, hanya 6%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga-bunga yang lain. Petani milenial jangan takut untuk mengakses KUR, karena pertanian itu sudah terbukti pasti menguntungkan, asal tentu dikelola dengan cara-cara yang baik dan benar. Oleh karena itu, sekali lagi, ambil KUR untuk genjot agribisnis kalian di tempatnya masing-masing. Hari ini saya bicara dengan hampir 1 juta petani milenial untuk bisa lebih mendekatkan dia dengan konsepsi yang terkait dengan permodalan pertanian yang bisa diasket dengan KUR. Persoalan yang ada kan memang petani-petani kita ini sudah semangat, sudah mau, frame agenda intelektualnya sudah terbangun, tetapi kan modalnya nggak ada. Nah, kita udah jembatani sesuai perintah Presiden melalui KUR. Nah, sekarang ini pelatihan untuk mengakses KUR dengan tepat sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. KUR sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 dan dalam pelaksanaannya mengalami penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di lapangan, seperti perubahan besarnya penjamin, suku bunga, dan perluasan lembaga keuangan pelaksana. Selama kurun waktu 3 tahun, permintaan pengajuan KUR melebihi target pemerintah. Pada tahun 2021, KUR mencapai 85,6 triliun, sedangkan target tahun ini mencapai 70 triliun. Tahun ini, pemerintah mendorong petani untuk memanfaatkan KUR dengan meningkatkan target tahunan hingga 90 triliun. Pembiayaan KUR dapat dilakukan dengan mekanisme individu dan atau mekanisme kelompok dengan melibatkan mitra kerjasama sebagai off-taker. Kriteria untuk mengakses KUR yang pertama adalah petani milenial berusia di atas 21 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah hingga 65 tahun saat lunas. Selanjutnya, petani milenial juga membuat proposal bisnis, di mana proposal bisnis ini berisi terkait profil usaha, rencana pengembangan usaha, dan rencana kebutuhan dana. Setelah membuat proposal usaha, petani milenial juga melengkapi syarat-syarat administrasi. Yang pertama adalah KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan usaha dari desa setempat. Berkas-berkas seperti KTP, KK, surat keterangan usaha dari desa, selanjutnya dimasukkan ke sistem perbankan untuk dilakukan BI checking atau SLIK. Dari proses SLIK ini, nanti akan muncul apakah petani milenial tersebut mempunyai pinjaman di luar KUR.
Jika memang tidak mempunyai pinjaman, selanjutnya akan dilakukan survei usaha dan analisa usaha oleh perbankan. Selanjutnya nanti akan muncul kesimpulan apakah layak dibiayai untuk akses KUR atau tidak. Jadi Sobat Yes, pergunakanlah dana KUR sesuai dengan proposal bisnis yang sudah dibuat. Dan ingat, jangan digunakan untuk kepentingan konsumtif. Untuk menambah produktivitas tanaman apel saya mengakses dana KUR karena bunganya itu sangat ringan dan terjangkau. Alhamdulillah setelah mengakses KUR, usaha saya berkembang, saya bisa menambah omset, menambah greenhouse, menambah jumlah populasi. Kenapa saya harus memilih KUR? Karena bagi saya KUR ini adalah sebuah pinjaman yang memiliki bunga yang paling rendah di antara semuanya. Selain strategi akses yang tepat, para petani perlu memperhatikan hal-hal yang mengakibatkan kredit khususnya KUR itu ditolak oleh lembaga keuangan penyalur. Hal tersebut adalah tidak ada kegiatan usaha, dokumen tidak lengkap, tujuan pengajuan KUR kurang jelas, mempunyai riwayat pinjaman yang buruk, mempunyai tunggakan atau tanggungan pinjaman lain, jumlah pinjaman yang terlalu besar. KUR pertanian dapat membantu petani mengembangkan sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Maka, manfaatkan program KUR pertanian dengan baik. KUR pertanian dapat mendorong petani naik kelas sesuai dengan jenis usaha pertanian yang saat ini dilakukan. KUR sektor pertanian juga akan dapat mewujud nyatakan peningkatan kesejahteraan bagi petani. Dengan KUR, petani sejahtera, pangan terjaga.